Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya, Afira. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang gaya. Apa sih itu gaya? Gaya merupakan konsep fundamental dalam ilmu fisika yang menjelaskan interaksi antara benda. Dalam kehidupan sehari-hari, kita secara terus-menerus mengalami gaya, mulai dari mendorong pintu hingga mengangkat beban. Memahami gaya sangat penting untuk menjelaskan berbagai fenomena di sekitar kita, seperti bagaimana mobil bergerak, atau bagaimana pesawat bisa terbang, dan bagaimana benda jatuh. Selanjutnya, definisi gaya. Yang pertama, menurut pengertian ilmiah, gaya dalam ilmu fisika didefinisikan sebagai interaksi antara dua benda yang dapat menyebabkan perubahan pada keadaan gerak benda tersebut. Gaya dapat menyebabkan benda bergerak, berhenti, mengubah arah gerak, atau mengubah bentuk benda. Selanjutnya, penjelasan sederhana. Bayangkan jika Anda mendorong pintu untuk membukanya, Anda sedang memberikan gaya pada pintu. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat membuat benda bergerak, berubah bentuk, atau berubah arah. Jenis-jenis gaya. Yang pertama, gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik antara benda-benda yang memiliki massa. Semakin besar massa benda, semakin besar pula gaya gravitasi yang ditimbulkannya. Contoh, bumi menarik benda-benda di sekitarnya, termasuk kita. Yang kedua, gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara kutub magnet. Kutub magnet yang sama jenisnya akan saling tolak-menolak, sedangkan kutub magnet yang berbeda jenisnya akan saling tarik-menarik. Selanjutnya, gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara muatan listrik. Muatan listrik yang sama jenisnya akan saling tolak-menolak, sedangkan muatan listrik yang berbeda jenisnya akan saling tarik-menarik. Selanjutnya yang terakhir, gaya gesekan. Gaya gesekan adalah gaya yang terjadi ketika dua permukaan benda yang saling bergesekan. Gaya gesekan selalu berlawanan arah dengan arah gerak benda. Contohnya, ketika kita menggesekkan tangan di lantai, kita akan merasakan gaya gesekan. Selanjutnya, pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, gerakan. Gaya dapat menyebabkan benda bergerak. Ketika kita mendorong atau menarik benda, kita memberikan gaya yang menyebabkan benda tersebut bergerak. Yang kedua, berhenti. Gaya dapat menyebabkan benda berhenti bergerak. Misalnya, ketika kita menginjak rem mobil, kita dapat memberikan gaya yang menyebabkan mobil tersebut berhenti. Selanjutnya, perubahan arah. Gaya dapat mengubah arah gerak benda. Contohnya, ketika kita memutar setir mobil, kita memberikan gaya yang mengubah arah gerak mobil tersebut.
Yang terakhir yaitu perubahan bentuk. Gaya juga dapat mengubah bentuk benda. Ketika kita menekan tanah liat, kita memberikan gaya yang mengubah bentuk tanah liat menjadi bentuk yang kita inginkan. Gaya gesek dan manfaatnya. Yang pertama, pengertian gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul ketika dua permukaan benda saling bersentuhan dan bergerak relatif satu sama lain. Gaya gesek selalu berlawanan arah dengan gerak benda. Semakin kasar permukaan benda, semakin besar gaya gesek yang dihasilkan. Contohnya, ketika kita mendorong meja di lantai, kita merasakan gaya gesek yang membuat meja sulit bergerak. Atau ketika kita menggesekkan tangan di lantai, kita merasakan panas karena gesekan antara tangan dan lantai. Selanjutnya, manfaat gaya gesek. Yang pertama, membantu kita berjalan. Tanpa gaya gesek, kita akan sulit berjalan karena kaki kita akan tergelincir di atas permukaan lantai. Yang kedua, membantu kita untuk memegang benda. Gaya gesek membantu kita memegang benda dengan kuat, sehingga benda tidak mudah terlepas dari genggaman tangan kita. Selanjutnya, membantu kendaraan berhenti. Gaya gesek antara ban kendaraan dan permukaan jalan membantu kendaraan berhenti ketika kita menginjak rem. Yang terakhir, membantu dalam berolahraga. Gaya gesek berperan penting dalam banyak olahraga, seperti sepak bola, tenis, dan renang. Gaya gesek membantu kita untuk mengontrol gerakan bola dan tubuh kita. Gaya gravitasi dan pengaruhnya. Yang pertama, benda jatuh. Ketika Anda melempar bola ke udara, bola akan jatuh kembali ke tanah. Ini karena gaya gravitasi bumi menarik bola ke bawah. Semakin berat benda, semakin kuat gaya gravitasi yang bekerja padanya, sehingga benda akan jatuh lebih cepat. Yang kedua, air pasang surut. Gaya gravitasi bulan juga berpengaruh pada bumi, menyebabkan air laut pasang surut. Ketika bulan berada di atas permukaan bumi, gaya gravitasi bulan menarik air laut, menyebabkan air laut pasang. Ketika bulan berada di sisi bumi yang berlawanan, air laut surut karena gaya gravitasi bulan lebih lemah. Yang ketiga, orbit planet. Planet-planet di tata surya kita mengorbit matahari karena gaya gravitasi matahari. Gaya gravitasi matahari menarik planet-planet ke arahnya, sehingga planet-planet tidak terbang keluar dari tata surya. Gaya gravitasi juga menentukan kecepatan orbit planet. Berikutnya, gaya pegas dan aplikasinya. Yang pertama, pengertian gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh pegas ketika direnggangkan atau ditekan. Semakin besar peregangan atau penekanan gaya pegas, semakin besar pula gaya yang dihasilkan. Yang kedua, hukum Hooke. Hukum Hooke menyatakan bahwa gaya pegas sebanding dengan pertambahan panjang pegas. Semakin besar pertambahan panjang pegas, semakin besar gaya yang dihasilkan. Yang ketiga, aplikasi gaya pegas.
Gaya pegas memiliki berbagai aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada jam mekanik, suspensi mobil, dan alat ukur seperti neraca pegas. Baik, itulah tadi pembahasan kita mengenai gaya. Jadi, kesimpulan yang dapat kita berikan hari ini adalah gaya adalah suatu kekuatan yang melibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami perubahan kedudukan atau perubahan bentuk gaya. Gaya dapat berupa tarikan atau dorongan. Gaya juga memiliki beberapa jenis, yaitu gaya gravitasi, gaya magnet, gaya listrik, gaya gesekan, gaya pegas, dan lain-lain. Aplikasi gaya dalam kehidupan berperan penting dalam aspek kehidupan, mulai dari gerakan sehari-hari hingga teknologi canggih. Sekian video kali ini, sampai berjumpa di video berikutnya.